Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di video kali ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kita menggunakan rumus average, average if, dan juga average if. Jadi fungsi dari rumus average ini adalah untuk menghitung nilai rata-rata. Jadi untuk file latihan ini juga bisa teman-teman download melalui link yang ada pada deskripsi dari video ini. Jadi yang pertama di sini kita akan menghitung rata-rata terjual. Kita ketik rumusnya sama dengan average buka kurung. Nah, kita blok range yang berisi nilainya. Kita blok yang terjual di sini, tutup kurung, lalu tekan enter. Jadi untuk rata-rata terjual di sini ada 70,2. Jadi itu yang pertama, rumus average. Nah, yang kedua di sini yaitu rumus average if. Jadi fungsinya sama, adalah untuk menghitung nilai rata-rata tetapi dengan satu kriteria. Misalnya di sini kita akan mencari rata-rata terjual khususnya di kota Jakarta dan juga Surabaya. Di sini kita akan cari dulu yang untuk di Jakarta. Kita ketik rumusnya sama dengan average if buka kurung. Nah, perhatikan di sini untuk bantuan rumusnya di sini range. Range di sini artinya kita diminta untuk memblok range yang berisi kriteria. Nah, di sini karena kita ingin mencari Jakarta, maka kita blok di range yang berisi kota di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya dengan cara tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar seperti ini, agar nanti pada saat kita copy rumusnya ke bawah, untuk blok dari range ini tidak ikut bergeser. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, di sini kriterianya kita masukkan. Teman-teman juga bisa ketik langsung Jakarta, tanda petik 2 Jakarta, tanda petik 2 lagi. Atau bisa juga kita klik di selnya di sini, Jakarta, titik koma lagi. Nah, di sini perhatikan lagi untuk penggunaan rumusnya di sini average range. Average range di sini artinya range di mana yang akan kita hitung nilai rata-ratanya. Nah, kita blok range yang berisi nilai di sini atau terjual di sini. Jangan lupa untuk kita kunci rumusnya. Tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar, tutup kurung, lalu kita tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini khususnya di kota Jakarta itu rata-rata terjualnya di sini ada 65. Nah, untuk di Surabaya langsung saja kita copy dari atas. Teman-teman bisa klik tahan pada kotak kecilnya, lalu kita tarik ke bawah. Nah, di sini khususnya di Surabaya ada 74,7. Jadi keuntungannya jika kita mengklik kriterianya di sel seperti ini, itu rumusnya bisa kita copy sehingga pada saat kita copy ke bawah, untuk sel yang tadi awalnya kita klik di atas di Jakarta juga akan berpindah ke bawah, yaitu berpindah ke Surabaya. Jadi itu keuntungannya jika kita membuat kriterianya di satu sel seperti ini, sehingga untuk kriterianya bisa kita masukkan seperti ini tanpa kita harus mengetik untuk nama dari kriterianya. Dan keuntungannya juga di sini, misalnya di sini teman-teman ingin merubah, misalnya di sini Jakarta kita ganti menjadi Surabaya. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk angkanya akan secara otomatis ikut berubah. Dan di sini misalnya kita ganti Jakarta. Nah, teman-teman bisa perhatikan untuk angkanya juga ikut berubah. Jadi bila teman-teman ada 5 atau 6 kota, nah teman-teman cukup memasukkan nama kotanya, secara otomatis nanti dia akan menghitung untuk nilai rata-ratanya. Jadi itu adalah fungsi yang kedua, rumus average if adalah untuk mencari nilai rata-rata berdasarkan satu kriteria. Nah, kita akan lanjut untuk rumus average if. Jadi fungsinya adalah untuk mencari nilai rata-rata berdasarkan lebih dari satu kriteria. Nah, misalnya di sini kita akan cari berdasarkan dua kriteria ini, khususnya untuk di kota Jakarta dan jenis buahnya yang terjual yaitu mangga. Nah, kita masukkan rumusnya sama dengan average if buka kurung. Nah, perhatikan di sini untuk panel rumusnya average range. Nah, di sini kita diminta untuk memblok range yang berisi nilainya. Ya, akan kita cari nilai rata-ratanya. Kita blok di range yang berisi terjual di sini. Jangan lupa untuk kita tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar seperti ini, titik koma. Nah, perhatikan lagi untuk panel rumusnya di sini kriteria range pertama. Nah, karena di sini untuk kriteria pertamanya di sini Jakarta, maka kita blok di range yang berisi kota. Tekan F4 atau Fn plus F4. Nah, sampai muncul tanda dolar. Setelah itu kita titik koma lagi. Nah, kita masukkan kriterianya. Kita klik di selnya di sini Jakarta, titik koma lagi. Kita blok lagi range yang berisi kriteria kedua. Nah, di sini mangga.
kita blok di range yang berisi jenis buah di sini. Jangan lupa kita kunci rumusnya, tekan F4 atau Fn plus F4, nah sampai muncul tanda dolar, titik koma. Nah selanjutnya kita masukkan kriterianya, mangga di sini, kita klik di selnya, mangga. Nah tutup kurung, lalu tekan enter. Nah di sini untuk sel yang ada di bawahnya langsung saja kita copy dari atas. Nah di sini teman-teman bisa perhatikan di sini untuk hasilnya di sini untuk khususnya Jakarta. Untuk jenis buah yang terjual di sini mangga itu rata-rata terjualnya di sini 65. Selanjutnya untuk Surabaya untuk jenis buahnya yaitu apel, itu untuk jumlah terjualnya di sini ada 83,25. Nah di sini teman-teman juga bisa kurangi desimalnya, teman-teman bisa klik di sini decrease desimal. Atau misalnya di sini juga sama, kita blok seperti ini, kita kurangi desimalnya. Nah di sini 65,0 secara otomatis dia akan bulatkan menjadi 65, dan juga di sini 74,7 jika kita kurangi desimalnya dia akan bulatkan menjadi 75. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk videonya. Bila teman-teman ada pertanyaan bisa tanyakan di kolom komentar, dan bila teman-teman suka dengan video ini bisa klik tombol like dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.